Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Santri-santri SMP Tariq bin Ziyad Boarding School level 9 yang saleh dan cerdas, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya dalam keadaan istiqomah untuk menuntut ilmu dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan cerdas, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan cerdas, pada hari ini pembelajaran pendidikan agama Islam akan melanjutkan pembelajaran sekitar 2 pekan yang lalu tentang materi udhiyah. Materi udhiyah ini insya Allah akan kalian pelajari kembali setelah pada 2 pekan yang lalu kalian telah sampai mengenai pembelajaran hewan-hewan yang boleh disembelih ketika hari raya Idul Adha dan ketika hari tasyrik. Di pembelajaran pada hari ini, kalian santri soleh dan cerdas akan mempelajari tentang umur hewan yang boleh disembelih. Jadi kategori umur berapa sih yang boleh disembelih untuk hari raya Idul Adha dan hari tasyrik atau hari tasyrik. Kemudian kalian juga akan memahami dalil bolehnya menyembelih domba serta kambing. Kemudian kalian akan memahami juga dan mengetahui mengenai dalil bolehnya menyembelih hewan unta dan sapi atau kerbau. Kemudian yang keempat, kalian akan mengetahui dan memahami penyembelihan hewan yang atas nama. Apa sih maksudnya atas nama ini? Maksudnya itu adalah bolehkah kita menyembelih hewan kurban atau membeli hewan kurban secara kolektif atau secara patungan? Bagaimana hukumnya? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, anak-anakku yang soleh dan cerdas, hari ini atau di slide ini kita akan membahas hewan yang boleh disembelih berdasarkan kategori umurnya. Jadi tidak boleh menyembelih anak dari hewan kurban, tidak boleh menyembelih hewan kurban yang belum mencapai umurnya. Jadi umur hewan kurban minimal untuk unta, ya, unta boleh disembelih ketika hari raya Idul Adha itu ketika untanya minimal berumur 5 tahun, ya, berumur 5 tahun. Di bawah 5 tahun maka tidak sah kurbannya atau tidak sah udhiyahnya. Kemudian yang kedua, sapi atau kerbau, ya, sapi atau kerbau boleh disembelih minimal ketika dia berumur 2 tahun, ya. Di bawah umur 2 tahun maka sembelihannya tidak sah ketika hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga, kambing. Hewan kambing minimal boleh untuk disembelih ketika hari raya Idul Adha atau hari tasyrik ketika berumur minimal 2 tahun, sama seperti sapi atau kerbau. Yang keempat, hewan domba. Hewan domba boleh disembelih untuk kurban atau untuk udhiyah minimal berumur 1 tahun. Oke, anak-anakku yang soleh dan cerdas, tadi kalian sudah mengetahui tentang umur berapa sih hewan kurban itu boleh disembelih. Kemudian sekarang kalian akan mengetahui dalil bolehnya menyembelih kambing atau domba pada saat perayaan hari raya Idul Adha atau di hari tasyrik. Dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ni'matil udhiyah al-jada'u minad dha'ni. Rawahu Ahmad, yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar langsung bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hewan domba adalah yang telah tanggal giginya. Jadi salah satu ciri hewan domba sudah masuk umur 1 tahun adalah
giginya sudah pernah copot. Begitu juga dengan hewan kambing. Kemudian dalil bolehnya menyembelih sapi atau kerbau pada saat Idul Adha atau hari tasyrik. An Jabir bin Abdullah qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah an sab'atin al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin, rawahu Muslim. Yang artinya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada saat itu para sahabat telah berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Kurbannya untuk unta kuotanya hanya 7, ya, dan untuk sapi juga 7 orang. Tadi kalian telah mengetahui tentang dalil penyembelihan hewan kurban, ya. Domba atau kambing, sapi atau kerbau, dan unta. Sekarang kita memasuki tentang hukum udhiyah kambing atau domba secara kolektif. Apakah boleh kita membeli hewan kurban, kambing atau domba secara patungan atau secara kolektif? Misalkan si A dan si B patungan beli kambing 1,5 juta. Jika dikumpulkan menjadi 3 juta. Membeli kambing atau domba, apakah boleh seperti itu secara patungan? Yang pertama, penjelasannya adalah tidak boleh kurban secara kolektif ketika hewannya itu adalah kambing atau domba, ya. Jelas di sini, tidak boleh kurban secara kolektif ketika hewannya kambing atau domba. Kenapa? Ya, karena hewan kambing atau domba itu hanya cukup kuotanya hanya untuk 1 orang. Jadi kalau mau membeli hewan kurban tidak boleh patungan ketika kurbannya adalah kambing atau domba. Jika secara kolektif, memaksa secara kolektif atau patungan, maka udhiyahnya tidak sah ketika hari raya Idul Adha dan hanya dihitung sebagai sedekah. Ya. Ini yang tadi seperti Bapak jelaskan, udhiyah kambing atau domba boleh hanya untuk 1 orang. Misalkan si A membeli hewan kambing seharga 3 juta, berarti kambing dan dombanya hanya cukup untuk 1 orang. Tidak boleh untuk 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian hukum udhiyah sapi atau kerbau dan unta secara kolektif boleh nggak sih patungan? Ya. Patungan membeli unta, patungan membeli hewan sapi atau kerbau, hukumnya adalah boleh dengan contoh misalkan si A, B, C, D, E, F, G, 7 orang patungan, ya, untuk membeli sapi seharga misalkan 22 juta. Jadi untuk 7 orang itu 22 dibagi 7 berarti mereka patungan untuk membeli sapi seharga 22 juta. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, dibolehkan kurban sapi atau kerbau dan unta secara patungan dengan rincian sapi atau kerbau kuotanya hanya untuk 7 orang. Lebih dari 7 maka udhiyahnya tidak sah dan hanya dianggap sebagai sedekah. Kemudian unta bisa kuotanya 7 sampai 10. 7 atau 10 orang. Itu, ya. Kuotanya 7 atau 10 orang. Ya, paling maksimal 10. Ya. Paling minimal 7 orang. Boleh juga ketika kurban sapi atau kerbau atau unta untuk 1 orang juga boleh. Ya, kalau mau patungan secara kolektif maka sapi atau kerbau 7 orang, unta 7 atau 10 orang. Kemudian, anak-anakku yang soleh dan cerdas, bagaimana hukum niat untuk udhiyah? Jadi misalkan kalian ingin udhiyah berupa hewan kambing, yang hewan kambing ini hanya cukup untuk 1 orang, ya. Kemudian kalian ingin berniat hewan kambing ini pahalanya untuk kalian dan juga untuk seluruh, misalkan seluruh warga yang berada di RT tersebut. Apakah boleh seperti itu?
Atau misalkan ingin hewan kurban sapi lebih dari 7 orang, ya. Misalkan untuk satu keluarganya yang berjumlah 10 orang pahalanya. Apakah boleh pahalanya untuk penyembelihnya, pengkurbannya, dan juga untuk keluarganya yang jumlahnya 10? Padahal sapi itu kuotanya hanya untuk 7 orang. Jawabannya adalah yang pertama, dibolehkan dengan berniat seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih kambing atau domba. Ketika beliau ingin menyembelih kambing atau domba, maka beliau berkata, hada li wali ummati. Hewan kurban ini pahalanya untuk aku, kata Rasulullah, dan untuk seluruh umatku. Jadi dibolehkan dengan berniat seperti itu, ya. Kemudian niatnya itu dilakukan oleh pengkurban atau yang melakukan udhiyahnya, ya. Jadi anak-anakku yang soleh dan cerdas bisa dibedakan, ya. Ketika kita ingin membeli hewan kurban, ya, maka untuk kambing atau domba tidak boleh patungan. Kalau sapi boleh patungan, sapi atau kerbau boleh membelinya secara patungan dengan batasan 7 orang. Unta boleh patungan membelinya dengan batasan 7 atau 10 orang. Kemudian ketika memasuki bab niat, ya, untuk bab niat, maka niatnya boleh diniatkan pahalanya untuk kita, untuk pengkurbannya, untuk yang melakukan udhiyahnya, dan juga pahalanya untuk keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Anak-anakku yang saleh dan cerdas level 9, cukup penyampaian Bapak pada hari ini secara singkat, ringkas, tapi insya Allah padat, ya. Silakan kalian murajaah, silakan kalian pelajari. Semoga hari kalian dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi juhudikum li talabil ilmi wa naftatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.